Mantan istri mandul, ngapain di sini? Sakit ya? Aku mau ketemu suamiku. Why? Ya. Nanti kamu kaget melihatnya. Aku ketemu mantan suamiku di rumah sakit, pas mau cek kehamilan. Ngapain kau di sini? Sakit ya? Aku jawab, ingin ketemu suamiku. Oh, suami barumu penyakitan juga, ejeknya padaku. 10 menit kemudian, muncul seorang dokter yang berkata, sebelum ceritanya dimulai, berasal dari kota dan negara mana saja para pemirsa, dan juga sedang apa? Masak, nyapu, ngepel, atau yang lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang, agar bisa memberikan cerita lebih menarik lagi. Siap-siap, mari kita mulai ceritanya. Takdir seringkali bekerja dengan cara yang paling tidak terduga, mempertemukan kembali dua jiwa yang telah patah di tempat di mana bau obat-obatan dan harapan saling beradu. Bagiku, rumah sakit bukan sekadar tempat untuk berobat, melainkan saksi bisu dari sebuah awal yang baru. Sebuah kehidupan yang sedang tumbuh di dalam rahimku, sekaligus tempat di mana masa lalu yang kelam tiba-tiba berdiri angkuh di hadapanku. Pagi itu, koridor ruang tunggu poli kebidanan dan kandungan cukup ramai. Aku duduk dengan tenang, sesekali mengelus perutku yang masih rata, meresapi kebahagiaan kecil yang amat aku syukuri. Namun, ketenangan itu seketika pecah saat sebuah bayangan tinggi berhenti tepat di depanku. Aku mendongak, dan jantungku seolah berhenti berdetak selama 1 detik. Itu Bagas, mantan suamiku, pria yang 2 tahun lalu mencampakkanku demi wanita lain yang ia sebut sebagai cinta sejatinya. Penampilannya masih sama, rapi dengan kemeja bermerek, namun tatapannya masih menyimpan keangkuhan yang amat ku kenali. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menyunggingkan senyum remeh yang membuat hatiku berdesir, bukan karena cinta, melainkan karena luka lama yang tiba-tiba berdenyut kembali. Ngapain kau di sini? Sakit ya? Tanyanya dengan nada suara yang sengaja dikeras-keraskan, menarik perhatian beberapa orang di sekitar kami. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangan dan martabatku sebagai seorang wanita. Aku tidak boleh terlihat lemah di hadapan pria yang pernah menghancurkan duniaku. Aku ingin ketemu suamiku, jawabku singkat, datar, tanpa ekspresi. Bagas terkekeh sinis, menyilangkan kedua tangan di dadanya seolah-olah dia adalah pemenang dalam kehidupan ini. Oh, suami barumu penyakitan juga? Sampai harus disamperin ke rumah sakit begini? Ejeknya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Makanya, Rahayu, kalau cari suami itu yang jelas bibit, bebet, bobotnya. Jangan asal pilih hanya karena mau pelarian dari aku. Kata-katanya sangat menusuk, namun aku hanya tersenyum tipis. Konflik kami dulu bukanlah sekadar tentang dia yang berpaling pada pelakor bernama Siska, melainkan tentang bagaimana dia selalu mengukur harga diri seseorang dari materi dan status sosial. Dia selalu berpikir bahwa tanpanya, aku akan menjadi wanita rongsokan yang tidak punya masa depan. Suamiku tidak penyakitan, Bagas, dan pilihanku kali ini sama sekali bukan pelarian. Ujarku lirih namun penuh penekanan, menatap lurus ke dalam matanya. Halah, paling-paling dia cuma pegawai kantoran biasa yang kebetulan lagi dirawat di sini. Kamu tahu sendiri kan, Siska sekarang sedang mengandung anakku, dan kami kesini untuk kontrol di fasilitas VIP. Sesuatu yang dulu tidak akan pernah bisa aku berikan padamu, ucapnya bangga, memamerkan cincin pernikahan barunya. Aku memilih diam, membiarkan dia menuntaskan segala kesombongannya. Waktu terus berjalan, dan tepat 10 menit kemudian, suasana koridor yang tadinya bising mendadak senyap saat pintu ruang kepala pelayanan medis terbuka. Seorang pria dengan postur tubuh tegap, wajah yang memancarkan kewibawaan, dan mengenakan jas putih dokter yang sangat rapi berjalan keluar. Di dadanya tersemat papan nama emas, Dr. Arka Dewantara, SPOG. Bagas yang melihat dokter itu langsung mengubah air mukanya menjadi penuh hormat, karena dia tahu siapa pemilik rumah sakit megah ini. Namun, langkah Dokter Arka tidak menuju ke arah pasien lain, melainkan berjalan lurus ke arahku. Maaf membuatmu menunggu lama. Sayang, tadi ada rapat mendadak dengan jajaran direksi rumah sakit, ucap Dokter Arka dengan suara yang begitu lembut, lalu dengan sopan menggenggam tanganku dan mengecup punggung tanganku dengan penuh rasa hormat. Bagas tertegun. Matanya membelalak sempurna, mulutnya agak terbuka, dan wajahnya seketika memucat seperti kehilangan seluruh darahnya.
Dok, Dokter Arka? Rahayu, apa-apaan ini? Siapa dia? Tanya Bagas dengan suara bergetar, beralih menatapku dan suamiku bergantian. Dokter Arka menoleh, menatap Bagas dengan pandangan dingin namun tetap tenang layaknya seorang profesional kelas atas. Saya adalah Arka, suami dari Rahayu, dan rumah sakit ini adalah milik keluarga kami. Ada yang bisa saya bantu, Tuan? Bagas, Dok, saya mantan suami Rahayu, jawab Bagas terbata-bata. Kesombongan yang tadi ia pamerkan runtuh seketika tanpa sisa. Tubuhnya gemetar saat menyadari bahwa wanita yang dulu ia buang, kini telah menjadi ratu di istana yang bahkan tidak akan pernah bisa ia beli dengan seluruh hartanya. Ah, mantan suami. Dokter Arka tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh wibawa namun sangat mematikan bagi harga diri Bagas. Terima kasih telah melepaskan wanita seindah Rahayu dulu. Karena kebodohanmu di masa lalu, aku bisa menemukan kebahagiaan sejatiku di masa sekarang. Dan oh ya, selamat atas kehamilan istri barumu. Semoga fasilitas di rumah sakitku ini cukup nyaman untuk kalian. Bagas hanya bisa berdiri kaku, membisu 1000 bahasa. Penyesalan dan rasa syok terpancar jelas dari matanya yang mulai berkaca-kaca. Dia dulu lebih memilih pelakor karena mengira aku tidak akan pernah bisa bangkit. Namun hari ini, di tempat ini, dia harus menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan mengangkat derajatku setinggi-tingginya bersama seorang pria yang jauh lebih segalanya darinya. Aku menggandeng lengan suamiku dengan erat, berjalan masuk ke dalam ruangan, meninggalkan masa lalu yang kini meratapi kebodohannya sendiri di koridor rumah sakit. Langkah kakiku terasa jauh lebih ringan saat kami berjalan menyusuri selasar khusus menuju ruang kerja pribadi Mas Arka. Namun, getaran di dadaku belum sepenuhnya reda, bukan karena aku takut pada Bagas, melainkan karena aku tahu pria itu memiliki watak yang keras kepala dan tidak akan membiarkan harga dirinya jatuh begitu saja tanpa perlawanan. Mas Arka yang menyadari perubahan raut wajahku segera memperlambat langkahnya, menatapku dengan sepasang mata yang selalu mampu mengalirkan ketenangan ke dalam jiwaku. Dia menuntunku untuk duduk di sofa kulit yang nyaman di dalam ruangannya, lalu mengambilkan segelas air hangat untukku. Aku meminumnya perlahan, mencoba mengusir sisa-sisa ketegangan yang sempat mengudara di koridor rumah sakit tadi, sementara Mas Arka duduk di sampingku sambil mengusap jemariku dengan penuh kelembutan, memastikan bahwa aku baik-baik saja dalam perlindungannya. Belum sempat kami memulai pembicaraan yang lebih dalam mengenai hasil pemeriksaan awal kehamilanku, ketukan keras di pintu ruangan tiba-tiba memecah keheningan. Seorang perawat masuk dengan wajah panik, meminta maaf karena ada seorang pasien VIP yang memaksa ingin bertemu langsung dengan Dokter Arka tanpa melalui prosedur antrean yang benar. Sebelum Mas Arka sempat memberikan instruksi, pintu ruangan itu didorong paksa dari luar, dan sosok Bagas kembali muncul. Kali ini didampingi oleh Siska, wanita yang dulu menjadi duri dalam rumah tanggaku. Wajah Siska tampak pucat, namun matanya memancarkan kilat kecemburuan yang amat besar saat melihat keberadaanku di dalam ruangan yang begitu mewah ini. Suasana di dalam ruangan seketika berubah menjadi sangat tegang, bagai medan laga yang siap meledak kapan saja akibat ego yang saling berbenturan. Bagas melangkah maju dengan angkuh, mencoba menutupi rasa malunya yang membuncah dengan sikap defensif yang kekanak-kanakan. Dia menatap Mas Arka dengan pandangan menantang, seolah-olah ingin membuktikan bahwa dirinya tidak kalah kelas dari seorang pemilik rumah sakit. Dokter Arka, saya kesini bukan untuk mencari keributan, tapi saya menuntut profesionalisme dari rumah sakit ini. Istri saya sedang hamil, dan kami membayar mahal untuk fasilitas VIP. Tapi kenapa pelayanan di sini seolah-olah membedakan kami hanya karena urusan masa lalu? Cetus Bagas dengan suara yang sengaja ditinggikan, mencoba mengintimidasi situasi. Siska pun ikut menimpali dengan nada sinis yang khas. Benar, Dok. Jangan karena istri dokter ini adalah mantan suaminya Mas Bagas, kami jadi dipersulit untuk mendapatkan jadwal pemeriksaan terbaik hari ini. Mas Arka tidak beranjak dari tempat duduknya. Dia hanya memperbaiki posisi duduknya dengan sangat tenang. Namun sorot matanya berubah menjadi setajam silet yang siap menguliti kesombongan mereka. Tuan Bagas dan Nyonya Siska, rumah sakit ini dijalankan dengan sistem yang profesional dan tidak pernah membeda-bedakan pasien berdasarkan latar belakang pribadi. Jika Anda berdua merasa dipersulit, itu karena Anda memaksa memotong antrean pasien lain yang sudah mendaftar sejak sebulan yang lalu. Jawab Mas Arka dengan nada suara yang rendah namun sangat berwibawa, membuat kata-kata Bagas mentah seketika. Aku yang sejak tadi menahan diri, akhirnya berdiri dan menatap langsung ke arah Siska.
Wanita yang dulu merebut kebahagiaanku dengan cara yang sangat keji namun kini berdiri dengan kegelisahan yang nyata. Siska, tempat ini adalah rumah sakit, tempat orang mencari kesembuhan dan ketenangan, bukan panggung untuk memamerkan kecemasanmu. Ujarku dengan suara bergetar namun syarat akan ketegasan yang mendalam. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan dulu. Kamu sudah memiliki Bagas sepenuhnya. Jadi, untuk apa kamu kesini dengan penuh rasa tidak aman seperti ini? Apakah hidupmu yang sekarang ternyata tidak sebahagia yang kamu bayangkan dulu? Pertanyaanku yang menukik tajam itu seketika membuat wajah Siska memerah padam karena menahan amarah dan malu. Dia mengepalkan tangannya kuat-kuat, tidak menyangka bahwa Rahayu yang dulu selalu diam dan menangis saat dizalimi, kini bisa berbicara dengan begitu lugas dan penuh harga diri di depan suaminya yang berkedudukan tinggi. Bagas yang tidak terima istrinya dipojokkan, langsung menunjuk ke arahku dengan kasar. Jaga bicaramu, Rahayu. Jangan mentang-mentang kamu sekarang bersuamikan seorang dokter kaya. Kamu bisa menghina istriku. Kamu tidak tahu apa-apa tentang perjuangan kami. Bentak Bagas, emosinya mulai menyulut batas kesabaran di dalam ruangan tersebut. Mendengar bentakan itu, Mas Arka langsung berdiri, melangkah maju dan menempatkan tubuh tegapnya tepat di depanku, memutus pandangan kasar Bagas terhadapku. Turunkan tanganmu, Tuan Bagas, ucap Mas Arka dengan nada yang sangat dingin, memancarkan aura mengancam yang membuat Bagas perlahan menurunkan jarinya dengan ragu. Kamu berada di bawah atapku, dan wanita yang kamu bentak itu adalah istriku, nyonya besar di rumah sakit ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk dirimu, mengeluarkan kata-kata kasar di hadapannya. Dialog emosional itu semakin memanas ketika Siska tiba-tiba menangis terisak. Sebuah air mata yang aku tahu persis adalah bagian dari sandiwara lamanya untuk menarik simpati. Mas Bagas, ayo kita pergi saja dari sini. Aku tidak tahan melihat mereka yang sengaja ingin memamerkan kekayaan dan menjatuhkan kita, ketus Siska sambil menarik-narik lengan baju Bagas dengan dramatis. Namun, Bagas justru terpaku di tempatnya. Matanya menatapku dengan campuran rasa bersalah, amarah, dan ego yang terluka parah. Dia melihat bagaimana aku dilindungi dengan begitu terhormat oleh Mas Arka, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan padaku dulu saat dia lebih memilih membela selingkuhannya di depan mataku sendiri. Pertemuan ini bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan sebuah ujian berat bagi mereka yang mengira kebahagiaan bisa dibangun di atas penderitaan orang lain. Ketegangan di dalam ruangan Mas Arka akhirnya mereda setelah Bagas membawa Siska keluar dengan hentakan kaki penuh amarah. Namun aku tahu konflik ini tidak akan berhenti di sini. Setelah menyelesaikan pemeriksaan kehamilanku yang sempat tertunda, Mas Arka harus kembali ke ruang operasi untuk menangani tindakan darurat, meninggalkanku sejenak di ruang tunggu khusus. Saat aku melangkah keluar untuk menuju apotek rumah sakit, tak disangka Bagas rupanya masih menunggu di sudut koridor yang sepi, sengaja menungguku terpisah dari perlindungan suamiku. Wajahnya tampak kusut. Tatapannya tajam memburu seolah-olah ada banyak racun di dalam dadanya yang belum sempat ia muntahkan sejak pertemuan memuakkan tadi pagi. Dia langsung menghadang jalanku, membuat beberapa staf rumah sakit yang lewat melirik dengan pandangan penuh tanya. Namun aku tetap berdiri tegak dengan dagu terangkat. Ternyata kamu cerdik juga ya, Rahayu. Diam-diam menjebak pria kaya seperti Dokter Arka agar hidupmu bisa bergelimang harta. Tuduh Bagas dengan suara rendah yang bergetar menahan luapan emosi yang membakar dadanya. Katakan padaku, umpan apa yang kamu pakai sampai pemilik rumah sakit ini mau menikah dengan wanita buangan sepertimu? Mendengar kata buangan keluar dari mulutnya, hatiku berdesir hebat, bukan karena terluka, melainkan karena rasa muak yang sudah mencapai puncaknya atas kepongahan pria ini. Aku melangkah satu depak lebih maju, menatap tepat pada manik matanya dengan keberanian penuh yang tidak pernah aku miliki saat masih menjadi istrinya dulu. Jaga ucapanmu, Bagas. Mas Arka memilihku karena dia melihat apa yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata butamu, yaitu ketulusan dan harga diri. Jawabku dengan nada menukik tajam. Bagas terkekeh sumbang. Matanya memerah menahan rasa malu yang kini bertransformasi menjadi dendam yang mendalam akibat egonya yang terluka sebagai seorang pria. Ketulusan? Jangan naif, Rahayu. Pernikahan kalian ini pasti hanya kedok untuk membalas dendam padaku dan Siska, bukan? Tanyanya lagi, memaksakan sebuah kesimpulan yang sangat konyol hanya demi menyelamatkan harga dirinya yang sudah runtuh. Kamu sengaja memamerkan semua kemewahan ini di depanku agar aku menyesal, kan?
Mengaku sajalah. Aku menggelengkan kepala perlahan, merasa sangat kasihan melihat betapa piciknya jalan pikiran mantan suamiku yang dulu sangat aku agungkan ini. Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri, Bagas. Kamu dan Siska hanyalah lembaran masa lalu yang sudah aku bakar dan abunya telah ditiup angin. Aku tidak sudi mengotori hidupku yang baru hanya untuk memikirkan cara membalas perbuatan kalian. Sebelum Bagas sempat membalas ucapanku, Siska tiba-tiba muncul dari arah belakang dengan wajah yang tampak sembab namun penuh dengan guratan kebencian yang nyata. Mas Bagas, kenapa kamu masih bicara dengan wanita ini? Kamu tidak lihat bagaimana dia sengaja menginjak-injak harga diri kita di depan umum? Pekik Siska dengan suara melengking, mencoba menarik perhatian orang-orang sekitar untuk menyudutkanku. Siska kemudian menatapku dengan pandangan menghina, mencoba mencari celah untuk menjatuhkan mentalku. Rahayu, jangan merasa di atas angin dulu. Roda itu berputar. Sekarang kamu boleh bangga menjadi istri seorang dokter, tapi ingatkan suamimu itu untuk menjaga rumah sakitnya dengan benar, atau aku akan pastikan nama baik tempat ini hancur karena pelayanan kalian yang buruk. Ancam Siska dengan nada yang sangat emosional. Aku tersenyum tipis, sama sekali tidak gentar dengan gertakan sambal yang dilontarkan oleh wanita yang kini mulai menyadari bahwa posisinya tidak seaman yang dia duga. Silakan coba saja, Siska. Rumah sakit ini berdiri atas dasar integritas dan pelayanan yang jujur, bukan atas dasar gosip atau drama murah seperti yang biasa kamu mainkan. Ujarku tenang namun syarat akan intimidasi yang membuat Siska terdiam 1000 bahasa. Dialog emosional di antara kami semakin memanas di koridor itu, menciptakan jarak pemisah yang sangat tegas antara masa lalu yang penuh dengan kepalsuan dan masa depanku yang penuh dengan kehormatan. Bagas yang melihat istrinya tidak berkutik hanya bisa mengepalkan tinjunya dengan erat, menyadari bahwa Rahayu yang sekarang bukanlah lagi wanita lemah yang bisa mereka intimidasi sesuka hati, melainkan seorang wanita yang memiliki perlindungan kokoh dan tak tertembus. Langkah kaki Siska yang menghentak keras saat menarik Bagas menjauh dari hadapanku tidak lantas membuat atmosfer ketegangan di koridor ini menguap begitu saja. Aku berdiri terpaku selama beberapa saat, merasakan desiran darah yang berpacu lebih cepat di dalam dadaku, bukan karena rasa takut melainkan karena amarah yang mulai mencapai puncaknya. Tepat ketika aku hendak membalikkan badan menuju kasir, ponsel di dalam tas gantungku bergetar hebat, menampilkan sebuah nomor baru yang tidak kukenal namun langsung mengirimkan sebuah pesan singkat yang membuat mataku membelalak. Jangan mengira posisi suamimu yang sekarang bisa melindungimu selamanya. Rahayu. Dokumen audit pengadaan alat medis tahun lalu ada di tangan kami, dan satu langkah salah darimu, karir Dr. Arka akan selesai. Bunyi pesan itu menghantam ketenanganku bagai petir di siang bolong. Hatiku mencelos, menyadari bahwa Bagas dan Siska tidak lagi sekadar bermain drama retorika, melainkan sudah mulai menyusun rencana busuk untuk menghancurkan pilar kehidupan baruku. Aku bergegas kembali menuju ruang tunggu utama dengan langkah yang sengaja kupercepat, mencoba mencari tempat yang lebih privat untuk menenangkan diri dan mencerna ancaman yang baru saja kuterima. Namun, belum sempat aku duduk di kursi panjang, sosok Bagas kembali muncul dari balik pilar pembatas, kali ini tanpa kehadiran Siska di sisinya, dengan senyuman licik yang menghiasi wajah kusamnya. Dia melangkah perlahan mendekatiku, melipat kedua tangannya di dada dengan gestur tubuh yang penuh kemenangan, seolah-olah dia baru saja memenangkan taruhan besar atas hidupku. Bagaimana, Rahayu? Sudah membaca pesan yang kukirimkan lewat nomor baruku? Tanyanya dengan nada suara yang berbisik namun syarat akan ancaman yang sangat mematikan bagi ketenangan batinku. Dunia ini sempit, dan kamu harus tahu bahwa perusahaan tempatku bekerja sekarang adalah salah satu vendor terbesar yang menyuplai kebutuhan rumah sakit milik suamimu ini. Aku mengepalkan tangan kuat-kuat di dalam saku gamis yang kukenakan, berusaha sekuat tenaga agar tidak memperlihatkan kelemahan atau kepanikan di depan mata pria yang pernah mengkhianatiku ini. Jadi ini caramu bermain sekarang, Bagas? Menggunakan fitnah dan manipulasi bisnis untuk mengusik kehidupan pribadiku? Ujarku dengan suara yang ditekankan serendah mungkin namun penuh dengan getaran emosi yang tertahan di tenggorokan. Mas Arka adalah seorang dokter yang jujur. Dia tidak akan pernah bermain-main dengan hukum atau integritas rumah sakitnya hanya demi keuntungan pribadi seperti yang biasa kamu lakukan dulu. Bagas tertawa hambar, sebuah tawa yang terdengar sangat memuakan di telingaku.
Lalu dia memajukan wajahnya sedikit untuk mengintimidasi mentalku. Jujur atau tidak, di dunia bisnis, persepsi publik adalah segalanya. Rahayu. Sekali dokumen itu kusebarkan ke media, nama baik Dokter Arka yang agung itu akan cacat, dan saat itulah kamu akan kembali merangkak di bawah kakiku. Dialog emosional di antara kami semakin memanas di sudut ruang tunggu yang sepi itu, memicu pergolakan batin yang luar biasa di dalam diriku sebagai seorang istri yang harus melindungi martabat suaminya. Kamu benar-benar pria yang menyedihkan, Bagas, ucapku lirih, menatapnya dengan pandangan penuh penghinaan yang mendalam hingga membuat senyum liciknya perlahan memudar dari wajahnya. Kamu melakukan semua kelicikan ini hanya karena kamu tidak sanggup menerima kenyataan bahwa aku jauh lebih bahagia setelah kamu buang demi wanita pilihanmu itu. Sebelum Bagas sempat membalas kalimatku, derap langkah kaki yang tegas bergaung di sepanjang lantai koridor, dan dari arah belakang, Mas Arka berjalan mendekat dengan tatapan mata yang luar biasa dingin menembus langsung ke arah mantan suamiku. Mas Arka langsung berdiri tepat di sampingku, merangkul pundakku dengan protektif sambil menatap Bagas dengan wibawa seorang pemimpin yang sama sekali tidak gentar oleh gertakan murahan. Tuan Bagas, saya sudah mendengar semua percakapan kalian sejak awal, dan perlu Anda ketahui bahwa seluruh sistem audit di rumah sakit ini diawasi langsung oleh lembaga hukum independen. Tegas Mas Arka dengan suara baritonnya yang mantap dan berwibawa, membuat tubuh Bagas seketika menegang di tempatnya berdiri. Silakan bawa dokumen palsu yang Anda miliki ke jalur hukum jika Anda berani. Namun hari ini juga, saya pastikan kontrak kerjasama dengan perusahaan vendor Anda akan diputus secara tidak hormat karena pelanggaran kode etik berat. Bagas terbelalak. Wajahnya yang tadinya penuh kemenangan kini berubah pucat pasi saat menyadari gertakannya justru berbalik menghancurkan karir bisnisnya sendiri dalam sekejap mata di hadapan kami berdua. Dampak dari ketegasan Mas Arka langsung bergulir bak bola salju yang menghantam telak kehidupan Bagas dan Siska tanpa ampun. Sore itu, saat aku baru saja menyelesaikan administrasi tambahan di lantai 2, lobi utama rumah sakit mendadak gaduh oleh suara tangisan dan perdebatan yang mengundang perhatian banyak orang. Aku melangkah ke pembatas balkon lantai 2 dan melihat ke bawah. Siska sedang bersujud di depan meja resepsionis sambil terisak dramatis. Sementara Bagas berdiri di sampingnya dengan wajah frustrasi yang amat pekat. Keputusan Mas Arka memutus kontrak vendor ternyata langsung berimbas pada posisi Bagas di perusahaannya, membuat pria itu terancam dipecat secara tidak hormat akibat tindakan gegabahnya. Aku segera turun menggunakan lift, bukan karena ingin mengasihaninya, melainkan untuk memastikan bahwa drama murah yang mereka ciptakan tidak mengotori ketenangan tempat kerja suamiku yang berharga ini. Begitu kakiku melangkah keluar dari lift, Siska yang melihatku langsung bangkit berdiri dan berlari pincang ke arahku, mengabaikan tatapan sinis dari para staf medis dan pengunjung. Rahayu, tolong aku. Rahayu, aku mohon cabut keputusan suamimu itu. Teriak Siska dengan suara serak, matanya sembab dan napasnya memburu penuh keputusasaan yang nyata. Kami punya cicilan rumah, kami punya biaya persalinan yang mahal. Dan kalau Mas Bagas dipecat sekarang, bagaimana nasib anak di dalam kandungan ini? Mendengar ratapan itu, hatiku tidak sedikit pun tergerak oleh simpati, karena aku ingat betul bagaimana wanita ini dulu menertawakan air mataku saat aku diusir dari rumah tanpa membawa sepeser pun uang. Aku melipat kedua tanganku di dada, menatapnya dengan pandangan dingin sewajarnya seorang wanita yang telah selesai dengan masa lalunya yang kelam. Siska, berdirilah dan jaga sisa harga dirimu yang masih ada. Tempat ini bukan panggung sandiwara untuk memelas-belas kasihan. Ujarku dengan nada suara yang tenang namun syarat akan ketegasan yang menghujam langsung ke ulu hatinya. Keputusan yang diambil oleh Mas Arka adalah konsekuensi logis dari tindakan pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh suamimu, bukan karena urusan pribadi kita semata. Bagas yang tidak tahan melihat istrinya merendahkan diri di depanku, akhirnya menarik lengan Siska dengan kasar, mencoba menegakkan kembali egonya yang sebenarnya sudah hancur lebur di dalam lumpur penyesalan. Sudahlah, Siska, jangan mengemis pada wanita sombong ini. Dia tidak akan pernah punya hati untuk menolong kita. Bentak Bagas dengan sisa-sisa kesombongan yang terdengar sangat menyedihkan di telinga semua orang yang menyaksikan pergulatan batin ini. Aku menatap Bagas, menembus langsung ke dalam matanya yang menyiratkan kemarahan sekaligus ketakutan yang luar biasa akan masa depannya yang kini diambang kehancuran total. Aku tidak sombong, Bagas.
Aku hanya sedang menunjukkan kepadamu bagaimana rasanya menuai apa yang telah kamu tanam sendiri dengan penuh kesadaran dulu. Balasku dengan dialog emosional yang terkontrol namun sangat mematikan bagi harga diri pria itu. Dulu kamu membuangku karena mengira aku adalah beban yang tidak berguna. Dan sekarang, kamu justru menghancurkan karirmu sendiri hanya karena nafsu serakah dan dendam yang tidak berdasar. Siska kembali berteriak di sela tangisnya, mencoba memotong kalimatku dengan pembelaan diri yang semakin terdengar konyol dan kekanak-kanakan. Tapi kami sedang hamil. Rahayu, apakah kamu sebagai sesama wanita tega melihat anak kami menderita karena egomu? Pertanyaan Siska yang memutarbalikkan fakta itu justru membuat beberapa perawat yang berada di dekat kami berbisik-bisik, memandang rendah kedua pasangan yang tidak tahu malu tersebut. Jangan bawa-bawa anak dalam kandungan sebagai tameng atas kesalahan fatal yang kalian perbuat sendiri. Siska, sahutku penuh penekanan, menatap mereka berdua bergantian dengan keberanian yang mutlak. Anak adalah rezeki yang suci, tapi tindakan suamimu yang mencoba memeras rumah sakit ini adalah tindakan kriminal yang tidak bisa ditoleransi oleh sistem manajemen manapun. Bagas terdiam 1000 bahasa. Cengkeramannya di lengan Siska perlahan mengendur saat dia menyadari bahwa tidak ada lagi celah bagi mereka untuk menang dalam pertarungan harga diri ini. Mereka kini harus menerima kenyataan pahit bahwa benteng kesombongan yang mereka bangun di atas penderitaanku telah runtuh, menyisakan puing-puing penyesalan yang harus mereka tanggung seumur hidup mereka tanpa sisa. Lobi utama rumah sakit berangsur sunyi seiring hilangnya gaung tangisan Siska yang akhirnya diseret keluar oleh Bagas yang sudah tidak sanggup lagi menanggung rasa malu di hadapan publik. Aku berdiri diam di dekat lift, menarik napas dalam-dalam untuk menetralkan seluruh sisa emosi yang sempat menguras tenagaku sejak pagi hari yang melelahkan ini. Dari arah koridor manajemen, Mas Arka berjalan mendekat dengan langkahnya yang selalu tenang, seolah semua badai yang baru saja terjadi tidak lebih dari sekadar riak kecil di permukaan air yang tenang. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menghakimi atau memperpanjang urusan mantan suamiku, melainkan langsung merangkul pundakku dengan kehangatan yang tulus, menyalurkan kekuatan yang seketika meruntuhkan seluruh sisa ketegangan di dalam dadaku. Kami berjalan bersama menuju mobil di area parkir khusus direksi, meninggalkan semua drama masa lalu di belakang dinding-dinding kaca rumah sakit ini. Di dalam mobil yang melaju membelah jalanan kota, keheningan sempat tercipta selama beberapa menit, hanya ditemani oleh suara pendingin udara yang berembus pelan. Aku menoleh ke arah Mas Arka yang fokus menatap jalanan di depan, merasakan betapa beruntungnya aku bisa memiliki pria sedewasa dirinya di dalam hidupku yang baru. Mas, terima kasih karena sudah bersikap sejauh itu demi melindungiku dan calon anak kita. Ujarku memecah keheningan dengan nada suara yang bergetar penuh keharuan yang mendalam. Mas Arka tersenyum tipis. Sebelah tangannya terulur untuk menggenggam jemariku di atas pangkuan, memberikan usapan lembut yang sangat menenangkan jiwaku. Kamu tidak perlu berterima kasih, Rahayu. Menjaga kehormatanmu adalah tugasku yang paling utama, dan tindakan memutus kontrak vendor itu murni keputusan bisnis demi menjaga integritas rumah sakit dari orang-orang manipulatif seperti mereka. Jawabnya penuh wibawa. Ketika mobil kami berhenti di lampu merah, sebuah pemandangan di tepi jalan tiba-tiba menarik perhatianku. Dari balik kaca mobil, aku melihat Bagas dan Siska sedang berdiri di halte bus dengan wajah yang sangat layu. Siska tampak duduk bersandar pada tiang besi sambil memegangi perutnya dengan gundah, sementara Bagas sibuk menelepon seseorang dengan gestur tubuh yang penuh keputusasaan, mungkin mencoba menyelamatkan posisi kerjanya yang sudah di ujung tanduk. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi senyum ejekan, yang tersisa hanyalah dua manusia yang sedang kebingungan menghadapi kerasnya realitas kehidupan yang mereka hancurkan sendiri. Aku menatap mereka tanpa rasa dendam, bahkan tanpa rasa puas atas kemenangan ini, melainkan hanya ada rasa hambar dan sebuah kesadaran bahwa keadilan Tuhan selalu bekerja dengan caranya yang paling presisi. Mas Arka yang menyadari arah pandanganku ikut menatap keluar jendela sejenak. Lalu dia membelokkan kembali perhatianku dengan kalimatnya yang sangat mengena di hati. Rahayu, akhir dari sebuah pengkhianatan tidak selalu harus dibalas dengan kehancuran yang kasat mata dari tangan kita. Ucap Mas Arka dengan dialog emosional yang begitu menyentuh sudut terdalam batinku. Hukuman terberat bagi seseorang yang pernah menyia-nyiakan ketulusan adalah ketika dia harus menyaksikan orang yang dia buang hidup jauh lebih terhormat, tanpa dia bisa menjadi bagian dari kebahagiaan itu lagi.
Kata-kata suamiku membuat setetes air mata kebahagiaan lolos dari sudut mataku. Ini adalah akhir cerita yang berbeda, di mana aku tidak perlu melihat mereka menderita dalam kemiskinan ekstrim atau pertikaian fisik, melainkan melihat mereka terkurung dalam penjara pikiran dan penyesalan mereka sendiri sepanjang hidup. Mobil kembali melaju seiring lampu yang berubah hijau, meninggalkan bayangan Bagas dan Siska yang semakin mengecil dan kabur di spion belakang, hingga akhirnya benar-benar menghilang di kelokan jalan. Aku menyandarkan kepalaku di bahu kokoh Mas Arka, membiarkan kedamaian memenuhi seluruh rongga dadaku sambil terus mengelus perutku yang menyimpan harapan baru bagi masa depan kami. Kisah kelam tentang masa lalu bersama pria bernama Bagas telah benar-benar selesai di hari ini. Ditutup bukan dengan sorak-sorai pembalasan dendam yang riuh, melainkan dengan ketenangan jiwa seorang wanita yang telah berhasil menemukan kembali harga dirinya di tempat yang tepat. Di samping pria yang menghargaiku seutuhnya, aku melangkah menyambut hari esok dengan senyuman yang paling tulus. Tahu bahwa hidupku yang sebenarnya baru saja dimulai dengan penuh keberkahan dan kehormatan yang abadi.